adik-adik PMR di seluruh Indonesia. Selamat datang di Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Di mana kegiatan ini ditujukan untuk PMR tingkat mula, madya, dan wira. Dengan total hadiah 9 juta rupiah. Update info kegiatan dapat diakses melalui web resmi kami di www.olimpiadepmr.online dan video tutorial pada YouTube resmi kami di Olimpiade PMR Online. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info terupdate dari kegiatan kami. Like, share, dan komen juga ya. Sampai jumpa pada pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. PMR Indonesia bangkit penuh aksi, berkarya dalam prestasi. Halo adik-adik PMR di seluruh Indonesia. Selamat datang di Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Di mana kegiatan ini ditujukan untuk PMR tingkat mula, madya, dan wira. Dengan total hadiah 9 juta rupiah. Update info kegiatan dapat diakses melalui web resmi kami di www.olimpiadepmr.online dan video tutorial pada YouTube resmi kami di Olimpiade PMR Online. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info terupdate dari kegiatan kami. Like, share, dan komen juga ya. Sampai jumpa pada pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. PMR Indonesia bangkit penuh aksi, berkarya dalam prestasi. Halo adik-adik PMR di seluruh Indonesia. Selamat datang di Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Di mana kegiatan ini ditujukan untuk PMR tingkat mula, madya, dan wira. Dengan total hadiah 9 juta rupiah. Update info kegiatan dapat diakses melalui web resmi kami di www.olimpiadepmr.online dan video tutorial pada YouTube resmi kami di Olimpiade PMR Online. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info terupdate dari kegiatan kami. Like, share, dan komen juga ya. Sampai jumpa pada pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. PMR Indonesia bangkit penuh aksi, berkarya dalam prestasi. Halo adik-adik PMR di seluruh Indonesia. Selamat datang di Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Di mana kegiatan ini ditujukan untuk PMR tingkat mula, madya, dan wira. Dengan total hadiah 9 juta rupiah. Update info kegiatan dapat diakses melalui web resmi kami di www.olimpiadepmr.online dan video tutorial pada YouTube resmi kami di Olimpiade PMR Online. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info terupdate dari kegiatan kami. Like, share, dan komen juga ya. Sampai jumpa pada pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. PMR Indonesia bangkit penuh aksi, berkarya dalam prestasi. Ya, sembari menunggu dari teman-teman yang belum bergabung, mohon izin untuk bisa memulai kegiatan technical meeting pada hari ini. Yang pertama, kami mohon izin untuk menyapa dari adik-adik semuanya. Halo adik-adik PMR di seluruh Indonesia. Selamat datang di
Meeting Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Akhirnya hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam satu tempat yang mana kali ini akan tentang pemaparan Technical Meeting Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Di mana kegiatan ini ditujukan untuk PMR tingkat mula, madya, dan wira. Dan antusiasme luar biasa sekali dari adik-adik seluruh Indonesia, di mana pada kegiatan kali ini diikuti lebih dari 500 adik-adik PMR dari penjuru negeri dengan mengusung tema Bangkit Penuh Aksi, Berkarya dalam Prestasi. Kita juga ingin menyapa nih dari teman-teman yang paling jauh dari adik-adik PMR yang jauh di sana. Kami ingin sapa juga, silakan lambaikan tangan di kamera untuk adik-adik dari Sulawesi Selatan, dari Sumatera Utara, dari Lampung, DKI Jakarta, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dari Jawa Timur, dan Bali. Tak lupa kami juga menyapa dari Kak Fajar Indah selaku koordinator pelaksana kegiatan, perwakilan dari tim penilai dan pengawas dari Palang Merah Indonesia, perwakilan fasilitator, pembina, penanggung jawab dari semua kontingen, dan tentunya seluruh adik-adik peserta dari PMR Mula, Madya, dan Wira se-Indonesia yang berbahagia pada hari ini. Sebelum acara TM ini kita mulai, kami ingatkan kembali bagi kontingen yang belum melakukan registrasi peserta, mohon bisa segera dilengkapi ya. Jangan sampai melewati batas maksimal pengisian pada hari ini, hari Sabtu 4 Februari 2023 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena akan dilaksanakan sinkronisasi data tes untuk pelaksanaan simulasi besok. Pastikan juga data sudah benar dan sesuai agar ketika pelaksanaan simulasi berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Untuk petunjuk registrasi peserta dapat dilihat pada tutorial YouTube di YouTube resmi kami melalui link yang sudah di-share di grup. Kedua kalinya, tak lupa kami ingin sampaikan juga, masih ada kesempatan, yuk segera gabung bagi teman-temannya, adik-adiknya, bestie-bestinya semua, atau dari kontingen yang sudah datang dan ingin menambah personil, masih ada waktu sampai tanggal 10 Februari untuk bisa proses pendaftaran. Tidak bosan kami ingatkan juga bagi adik-adik semuanya untuk tetap update informasi kegiatan dengan akses melalui web resmi kami di www.olimpiadepmr.online. Di mana di sana sudah tertera video tutorial pada YouTube resmi kami juga. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan info terupdate dari kegiatan kami. Like, share, dan juga komen ya. Selanjutnya, bagi peserta yang belum bergabung di grup Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023, bisa melalui link yang sudah ada pada akun kontingen masing-masing dengan menu grup Telegram yang berada di atas, atau melalui link yang sudah dibagikan ketika konfirmasi pendaftaran. Oke adik-adik semuanya, kegiatan TM akan kita mulai tepat pukul 9, sembari menunggu rekan-rekan peserta lain yang belum bergabung bersama kita untuk technical meeting kali ini. Ya, mohon izin untuk seluruh peserta. Tidak terasa ternyata sekarang sudah pukul 9 tepat sesuai dengan agenda, maka mohon izin untuk kegiatan technical meeting kali ini akan saya mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dewan Penilai dari Palang Merah Indonesia. Yang kami hormati, Kak Fajar Indah selaku Koordinator Pelaksana Kegiatan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Yang kami hormati pula, Bapak dan Ibu Perwakilan Fasilitator, Pembina, Penanggung Jawab dari semua kontingen, dan yang kami banggakan, putra-putri terbaik PMR dari seluruh Indonesia yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan hari ini via Zoom meeting dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam adalah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan technical meeting, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan suratul Fatihah bagi yang beragama Muslim, dan bagi yang beragama lain disilahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih disampaikan. Semoga kegiatan kita diberikan kemudahan, kelancaran sampai selesai nanti. Dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya, yakni pemaparan technical meeting kegiatan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 yang akan disampaikan oleh koordinator kami, yaitu Kak Fajar Indra. Namun, sebelum pemaparan dimulai, bagi teman-teman peserta semuanya, silahkan simak dengan baik pemaparan TM kali ini, dan disiapkan juga nih catatan pertanyaan yang ingin bisa diajukan pada sesi tanya jawab nanti. Kepada Kak Fajar Indra, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adi Amin atas kesempatannya. Jadi ini agar tidak terlalu kaku, hari ini kita akan santai saja ya. Yang pertama, yang kedua juga kalau mendengar video tutorial yang selama ini dinikmati oleh semua adik-adik, itu sebenarnya adalah suaranya Mas Adi Amin sekarang ini yang lagi memimpin Zoom ya, seperti ini suaranya, behind scene-nya. Baik, adik-adik, untuk mempersingkat waktu, mohon izin juga untuk semua fasilitator dan juga Dewan Penilai yang insya Allah hari ini hadir untuk menyampaikan teknis terkait Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Mohon izin untuk share screen. Tadi bikin WA gue. Terlihat? Sudah untuk semua peserta? Sudah, Kak. Siap, terlihat dengan Oke, jelas. sudah. Baik. Adik-adik semuanya, Bapak Ibu, ini adalah langkah awal kita menyamakan persepsi bagaimana Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 ini. Pada kesempatan kali ini, penting untuk bisa kita cermati bersama bahwa petunjuk teknis telah kami publish jauh hari, kemudian juga penjelasan teknis kami sampaikan via YouTube. Hari ini kita akan tidak berlama-lama membahas semua teknisnya, namun ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan terkait dengan TM ini. Nanti silakan Bapak Ibu, adik-adik semua, raise hand atau bisa menggunakan kolom chat untuk menanyakan hal-hal yang dirasa perlu ditanyakan atau kurang jelas. Technical Meeting Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 dengan tema Bangkit Penuh Aksi Berkarya dalam Prestasi akan segera dipresentasikan pada hari Sabtu 4 Februari 2023. Bapak Ibu, adik-adik semua, hasil technical meeting ini akan dipublikasi pada
YouTube resmi kami, yaitu Olimpiade PMR Online, agar adik-adik atau teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung pada kesempatan kali ini, nantinya bisa mengikuti via YouTube. Presentasi ini juga bisa di-download pada halaman download olimpiadepmr.online yang setelah kegiatan ini akan kami publish pada halaman tersebut. TM ini digunakan untuk mempermudah kontingen dalam memahami kegiatan sebagai informasi bagi sekolah juga yang belum mengikuti TM, referensi kontingen yang mendaftar setelah technical meeting, karena kami memperpanjang sampai tanggal 10, dan terakhir adalah dokumentasi panitia. Tadi sempat disinggung oleh Mas Adi Amin terkait tentang perpanjangan pendaftaran hingga tanggal 10 Februari pukul 12 siang, karena tanggal 11 itu sudah mulai kegiatan, kemudian juga kita butuh sinkronisasi data. Bapak Ibu semua, ini adalah statistik sebaran pendaftar dari seluruh Indonesia sampai pukul 07 tadi. Terdapat 8 provinsi, 8 provinsi dari 33 kabupaten kota se-Indonesia. Mulai dari Sumatera Utara, kemudian ada Sulawesi Selatan, Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, DKI, dan Jawa Timur. Ini adalah sebarannya. Sementara statistik tentang download petunjuk teknis kami itu lebih dari 1.000, tepatnya 1.246 kali di-download. Ini menunjukkan bagaimana antusias Olimpiade PMR Online dari tahun ke tahun semakin baik, karena menjadi sebuah ajang untuk adik-adik PMR bisa untuk berprestasi walaupun sebelumnya masa pandemi. Nasi goreng? Ada nasi goreng ini? Sama tuh ambilin ya. Mohon izin untuk yang lain bisa di-mute ya, agar penjelasan ini bisa diterima dengan baik. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah konsep kegiatan, di mana kegiatan ini bersifat individu, tidak bersifat kelompok. Terus, bagaimana dengan kelompok yang sudah dibentuk, itu untuk mempermudah saja pendelegasian per sekolah. Sementara untuk kegiatan ini akan bersaing secara individu dari babak awal hingga babak akhir. Ada 4 babak yang nantinya bisa diikuti oleh seluruh peserta. Yang pertama, yang berwarna ungu cerah, ini adalah babak yang berbasis CBT, Computer Based Test, di mana adik-adik nanti secara individu akan melakukan ujian secara online serentak, mulai tingkat mula, madya, dan wira. Mulai dari babak penyisihan, babak semifinal, hingga final, nantinya berbentuk CBT, di mana babak penyisihan diikuti seluruh peserta per regional. Untuk teknis regional seperti apa akan kami bahas setelah presentasi ini. Yang kedua, babak semifinal itu akan diikuti 50 terbaik per regional. Dan untuk babak final diikuti 50 terbaik dari seluruh regional. Dari 50 terbaik nanti akan diambil 10 terbaik dari final untuk bisa mengikuti babak grand final, yaitu melakukan presentasi. Ini terkait dengan konsep kegiatan. Berikutnya adalah regional. Panitia menerima banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana regional ini di Olimpiade PMR Online Nasional. Karena penggunaan regional ini adalah pertama kali yang kami gunakan, yaitu pada tahun 2023. Baik, kita bisa melihat ilustrasi sebagai berikut.
Kita lihat pada babak penyisian, maka semua peserta akan dimasukkan ke dalam regional-regional tertentu yang tentunya akan menyesuaikan dengan wilayah dan jumlah kuota. Misalnya akan terbentuk regional 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana regional ini akan berisi sesuai dengan petunjuk teknis, yaitu 300 peserta. Namun, melihat antusiasme peserta yang sekarang, maka sepertinya kurang lebih per regional akan diisi sekitar 100, tergantung dari jumlah pendaftar masing-masing tingkat. Berikutnya adalah babak semifinal. Dari regional ini, maksimal 300, itu akan diambil 50 peserta terbaik untuk masuk ke babak semifinal dari seluruh regional. Baik itu regional 1, 2, 3, atau 4, itu akan diambil 50 terbaik. Setelah 50 terbaik ini terbentuk, maka mereka mengikuti babak semifinal, di mana 50 terbaik per regional akan bersaing dengan teman-teman dari regional yang lain. Setelah dari babak semifinal, kemudian masuk babak final. Dari babak final ini akan diambil 50 terbaik dari seluruh regional. Misalnya pada babak semifinal ada 4 regional atau 3 regional, maka diambil hanya 50 peserta. Setelah 50 peserta, maka mereka akan masuk babak final. Pada babak ini, mereka akan mengerjakan computer based test, ujian online juga, yang nantinya 10 terbaiknya berhak mendapatkan kesempatan masuk grand final, yaitu 10 peserta terbaik. Ini adalah konsep regional yang dipakai oleh Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Perlu difahami bersama bahwa ilustrasi sistem regional ini mungkin saja berbeda pada setiap tingkatan, baik itu mula, madya, wira, menyesuaikan wilayah dan jumlah kuota. Bisa saja dengan jumlah pendaftar yang tinggi, maka regionalnya akan lebih banyak daripada jumlah pendaftar yang tingkatannya mula misalnya. Statistik. Statistik ini diambil tadi pagi pukul 07.00 WIB, di mana sampai sekarang sudah terdapat 98 kontingen atau sekolah, dan 586 peserta, dan terus bertambah sampai nanti tanggal 10, di mana terbagi menjadi kontingen mula, madya, dan wira. Adik-adik dan Bapak Ibu fasilitator semua, penanggung jawab, diperhatikan baik-baik bahwa di data kami terdeteksi untuk mula 54 peserta dan semuanya sudah terregistrasi. Sementara untuk madya ada 164 peserta, namun 157 saja yang registrasi. Maka mohon dari technical meeting ini diingatkan fasilitatornya atau adik-adiknya untuk bisa terregistrasi di sistem. Begitu juga untuk wira, dari 368, 295 baru terregistrasi. Adik-adik tidak akan bisa mengikuti kegiatan Olimpiade PMR Nasional ini ketika tidak terregistrasi di sistem Olimpiade PMR Online. Karena kami mengembangkan sistem ini untuk bisa secara baik mendeteksi kegiatan-kegiatan kita sampai tahap CBT hingga grand final. Mohon diperhatikan baik-baik untuk bisa melakukan registrasi, karena nanti pukul 12 kami akan tutup sementara. Kami ulangi, kami tutup sementara untuk melakukan pengambilan data, karena besok kita akan melakukan simulasi. Regional. Berdasarkan wilayah dan total pendaftar, panitia Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 memutuskan jumlah regional dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama, untuk PMR mula, seperti yang tadi kita ketahui bersama, terbagi menjadi 1 regional. Kemudian, untuk PMR madya nanti terbagi menjadi 2 regional, dan PMR wira terbagi menjadi 3 regional.
bagi sekolah-sekolah yang Sinyal, Mas. ingin tahu bagaimana Ibu aja sing tasku. regional ini dapat dilihat pada Iki sing akun regionalnya nih, Bu. masing-masing. Saya ulangi lagi. Untuk regional, berada di regional berapa, nanti Bapak Ibu fasilitator atau penanggung jawab atau adik-adik semua dapat melihat pada akun masing-masing pada kolom registrasi, pada menu registrasi yang di situ regional sebelumnya belum tersedia, nanti bisa dilihat di regional berapa. Seperti itu. Ini terkait regional. Berikutnya adalah simulasi dan pelaksanaan. Bapak Ibu, Olimpiade PMR Online Nasional penting untuk melakukan simulasi dalam rangka melakukan testing perangkat Bapak Ibu semua, adik-adik semua. Kemudian juga untuk melakukan testing bagaimana keterbacaan soal. Apakah soal dapat dilihat dengan baik, ataukah ada kendala-kendala yang lain, ini kita bisa deteksi dari awal, sehingga selama pelaksanaan nanti diharapkan tidak ada kendala yang berarti karena kita sudah melakukan simulasi. Seperti itu. Nanti untuk melakukan akses simulasi dan juga ketika pelaksanaan, Bapak Ibu bisa akses di olimpiadepmr.online. Di situ ada menu tes. Pada sebelah kiri ketika tampilannya menggunakan laptop, sebelah kanan itu untuk tampilan jika adik-adik semua nanti menggunakan smartphone. Karena ada dua perangkat yang memungkinkan untuk melaksanakan CBT. Tutorial mengerjakan soal tes. Bapak Ibu, tadi pagi kami sudah melakukan publikasi bagaimana cara mengerjakan soal, bagaimana cara login, bagaimana juga jika mengubah jawaban, bagaimana juga teknis menyelesaikan, dan juga bagaimana melihat nilai. Maka silahkan nanti bisa diakses atau mungkin panitia akan melakukan share linknya ke dalam grup Telegram yang sudah dibuat, sehingga pada hari ini semua peserta bisa melakukan untuk persiapan mengerjakan soal tes. Pemahaman dasar mengerjakan soal tes ini sangat penting, jangan sampai pada hari H baru mengetahui bagaimana mengerjakan soal. Untuk itu, hari ini akan dilakukan publish. Untuk bisa diakses langsung, bisa lewat ini, SID/tutorial test. Akun login tes. Bapak Ibu, pengalaman kami melakukan Olimpiade PMR Online Nasional adalah bagaimana peserta tidak bisa login ke dalam sistem. Bukan karena sistemnya bermasalah, karena salah memasukkan username dan password. Nanti Bapak Ibu dan adik-adik semua akan ditampilkan sebuah tampilan login seperti sebelah kiri. Ada selamat datang, di situ ada username, password, dan pilihan babak. Username dan password yang diisikan itu yang mana? Silahkan nanti diperiksa pada akun masing-masing, maka pada menu registrasi akan ada username dan password masing-masing peserta. Maka username dan password masing-masing peserta inilah yang akan dimasukkan ke dalam komputer BISTES untuk mengikuti ujian online. Selama ini beberapa kendala karena memasukkan akun kontingen ke dalam tes ini. Karena akun kontingen digunakan untuk mendaftar, tidak untuk ujian. Tetapi akun ujian itu berada pada menu registrasi, di situ ada username dan password. Nah, jadi pada kolom username ini nanti dimasukkan ke dalam username di dalam CBT. Begitu juga yang password ini akan dimasukkan ke dalam password. Untuk pilihan babak tinggal dipilih nanti apakah ini seleksi, semifinal, atau final. Ini adalah hal penting untuk bisa dipahami bersama
agar nanti tidak mengalami kendala. Untuk itu juga penting mengikuti simulasi untuk testing apakah user dan password-nya itu sudah benar. Beberapa kasus itu ternyata caps lock atau tidak sama username dan password-nya sesuai dengan di halaman registrasi masing-masing akun kontingen. Pengawasan via Zoom. Pengawasan ini adalah upaya bagaimana panitia bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan sportif. Bagaimanapun juga kami percaya adik-adik PMR seluruh Indonesia memiliki jiwa sportivitas yang sangat tinggi, terlebih juga memahami bagaimana Tribakti dan prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Namun, panitia menggunakan pengawasan Zoom ini sebagai bentuk pengawasan bersama agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan transparan. Dalam opsi ini terdapat dua. Yang pertama opsi individu dan yang kedua adalah opsi kelompok. Opsi individu dan kelompok itu akan dijelaskan setelah ini. Untuk opsi individu, bagi adik-adik yang melakukan kegiatan Olimpiade PMR Online Nasional ini secara sendiri, mandiri, dan individu, maka bisa saja disediakan ruangan khusus, entah itu di kamar, yang intinya tidak terganggu oleh suara-suara tertentu. Di mana menggunakan dua perangkat, bahwa perangkat yang digunakan untuk Zoom itu bukan perangkat untuk mengerjakan soal. Misalnya ketika berada di rumah, maka satu handphone, smartphone digunakan untuk Zoom-nya, satu handphone digunakan untuk mengerjakan soal. Itu untuk yang pertama. Kedua, peserta harus terlihat dalam Zoom meeting selama pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional berlangsung. Ada beberapa kasus di mana kameranya ternyata tidak bekerja. Untuk itulah pentingnya kita bisa melakukan simulasi. Untuk nama user pada Zoom meeting menggunakan username kemudian nama sekolah. Contoh misalnya PMR 2304 SMA_SMA Harapan. Peserta wajib masuk 30 menit sebelum pelaksanaan dan link Zoom meeting akan diberikan publikasinya pada grup Telegram. Yang terakhir adalah semua peserta menggunakan seragam sekolah ketika nanti mengikuti kegiatan Olimpiade PMR Online Nasional, baik opsi individu maupun opsi kelompok. Opsi kelompok sama seperti individu, bahwa perangkat yang digunakan untuk Zoom meeting adalah perangkat lain yang tidak digunakan mengerjakan soal. Bisa berupa smartphone ataupun laptop. Semua peserta dalam satu kelompok harus terlihat dalam Zoom meeting seperti ditampilkan pada ilustrasi di sebelah kiri. Kelima-limanya, misalnya jumlah anaknya 5. Nama user dalam kelompok meeting harus bisa dilihat di situ, kelompok 1 nama sekolah, kemudian contohnya kelompok 1_SMA Harapan. Maka ketika satu sekolah lebih dari satu kelompok, tinggal diubah saja kelompok 1_SMA Harapan, kelompok 2_SMA Harapan, kelompok 4, kelompok 5, dan seterusnya. Seluruh peserta wajib masuk 30 menit sebelum pelaksanaan kegiatan ini. Link Zoom meeting akan dipublikasi pada grup Telegram tentunya. Yang terakhir, menggunakan seragam sekolah ketika nanti mengikuti kegiatan ini. Ada beberapa sekolah yang lebih besar dari sekedar kelompok, yaitu mereka menggunakan laboratorium sekolah untuk mengikuti kegiatan ini, di mana fasilitasnya ini disediakan oleh sekolah. Jadi anak-anak datang ke sekolah, masuk laboratorium. Seperti apa? Jika seperti itu, maka cukup 2 kamera saja yang dipakai. Anggap saja ada 30 anak yang masuk ke dalam lab. Di dalam lab cukup ada kamera di depan dan juga kamera di belakang. Yang penting semua area di dalam lab bisa tercover kamera dan juga anak-anak terlihat semuanya.
tidak ada sudut mati. Itu bagi yang menggunakan lab komputer. Bentuk soal CBT. Adik-adik semua dan Bapak Ibu, ini adalah 3 bentuk soal CBT. Di mana pada babak penyisian atau babak seleksi akan ada pilihan ganda seperti itu. Jadi ada sebuah pertanyaan, satu misalnya PMR tingkat SD sederajat, maka Bapak Ibu akan memilih salah satu opsi jawabannya. Ini untuk babak seleksi. Sama halnya seperti biasanya ketika adik-adik mengikuti ujian-ujian pada umumnya. Bentuk soalnya adalah multiple choice atau pilihan ganda dengan jumlah soal 100 soal dengan durasi waktu 60 menit dan maksimal skor adalah 100. Pada soal ini akan diberikan opsi random. Soal akan diacak dan juga jawabannya. Kegiatan ini dilaksanakan nanti pada hari Sabtu 11 Februari 2023 mulai pukul 08.00 sampai 09.00. Ini adalah babak yang pertama. Untuk babak kedua atau semifinal, bentuk soalnya berbeda. Kalau yang sebelumnya adalah pilihan ganda, ini adalah pilihan ganda kompleks. Kami juga mengikuti bagaimana sistem-sistem yang berada di sekolah, apalagi sekarang kurikulum merdeka. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, pilihan ganda kompleks ini kami sebut multiple option, di mana opsi pilihannya lebih dari 1. Contoh soal, tingkatan PMR dalam kurung pilih 3. Maka adik-adik semua harus memilih 3 dari yang sudah ada. Tinggal diklik kotaknya, maka itu akan muncul contreng-contrengnya, centang-centangnya. Kalau pilih cuma 2, tentunya akan merugikan adik-adik semua. Memilih semua juga akan merugikan adik-adik semua karena tidak sesuai dengan opsi jumlah pilihan. Di soal nanti akan beragam. Bisa pilih 2, bisa pilih 3, bisa pilih 4. Tergantung dari soalnya. Tinggal dicontreng-contreng-contreng, sudah selesai. Pada babak semifinal ini akan ada 70 soal dengan durasi waktu 45 menit dan maksimal skor 100. Sama sebelumnya, soal akan dilakukan pengacakan. Pada babak semifinal ini akan dimulai pukul 9.30 sampai pukul 11.15. Akan ada jeda 30 menit di setiap babak untuk panitia mempersiapkan segala sesuatunya agar nantinya berjalan dengan baik. Termasuk juga siapa yang berhak mengikuti pada babak semifinal. Pada babak final, jawabannya adalah hanya benar dan salah. Benar dan salah. Pada babak ini akan ada 35 soal dengan 20 menit durasi waktunya dan soalnya random. Ini akan dimulai pukul 10.45 hingga nanti sekitar pukul 11.05. Bagaimana maksud dari sini? Contoh soal babak 3 final. Disebutkan di sini tingkatan PMR, ada mula, madya, wira, KSR. Maka semuanya ini harus dijawab. Silahkan menentukan mana yang benar dan mana yang salah dari tingkatan PMR ini. Misalnya, mula saya tekan benar di lingkaran itu, madya benar, wira benar, KSR salah. Maka nilai di sini mendapatkan nilai sempurna. Jadi kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena kalau KSR ini masuk ke benar, maka tentunya ini menjadi opsi jawaban yang salah. Jadi semuanya harus dijawab benar dan salahnya. Baik, ini adalah bentuk soal CBT. Saya yakin sekarang adik-adik mungkin masih bingung, tapi esok hari ketika adik-adik simulasi, maka adik-adik akan merasakan bagaimana memahami soal mulai babak 1, babak 2, dan babak 3. Saya yakin akan jauh lebih mudah ketika nanti melakukan
simulasi. Nanti silahkan dicoba-coba, salah tidak apa-apa. Yang penting adalah adik-adik bisa menggunakan aplikasi tersebut di handphone atau di laptop masing-masing. Screenshot hasil nilai CBT. Adik-adik, agar ini dapat berjalan, kami membutuhkan feedback dari adik-adik semua. Mohon adik-adik nanti bisa melakukan screenshot hasil nilai, karena nilai ini hanya ditampilkan 1 kali setelah adik-adik nanti mengerjakan soal. Hasil akhir akan ditampilkan 1 kali untuk setiap peserta. Diwajibkan screenshot hasil nilai sebagai bukti telah melaksanakan tes, sekaligus arsip masing-masing peserta. Ini penting, adik-adik silahkan nanti di screenshot. Berikutnya adalah babak presentasi grand final. Seperti apa grand final ini? Bapak Ibu semua, grand final ini nanti berbentuk presentasi, di mana yang dapat mengikuti babak grand final ini adalah 10 terbaik dari babak final. Pada tingkat mula akan diselenggarakan esok harinya, yang sebelumnya CBT atau ujian online kita tanggal 11, maka untuk PMR mula, Madya dan Wira sama semua, yaitu hari Minggu tanggal 12 Februari 2023. Untuk pukulnya akan menyesuaikan masing-masing. Kalau mula 8 sampai 9, untuk Madya 9 sampai 10.30, dan Wira 10.30 sampai 12.30. Durasi ini, jadwal ini masih bersifat tentatif karena mungkin ada beberapa sekolah atau peserta yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan perangkatnya. Itu nanti akan dibicarakan dengan panitia. Penting untuk difahami bersama bahwa untuk presentasi ada durasi maksimal yang bisa dilakukan masing-masing tingkat. Untuk PMR mula itu hanya 5 menit saja. Untuk PMR Madya 8 menit, untuk PMR Wira 10 menit. Sudah termasuk pembukaan dan penutupan. Namun perlu difahami pembukaan dan penutupan ini memiliki nilai yang minim. Jangan sampai pembukaan dan penutupannya sangat panjang sehingga esensi pada materi kurang. Jadi saya ulang lagi, mula hanya 5 menit, Madya 8, dan Wira 10 menit. Untuk materinya bagaimana? Setiap peserta dibebaskan memilih tema dari 7 materi pokok PMR untuk dipresentasikan dalam grand final yang akan dinilai secara langsung live menggunakan Zoom meeting nanti oleh 2 penilai dari PMI. Maka untuk materi dan temanya silahkan ditentukan sendiri, karena bagi yang masuk 10 besar nanti punya waktu 1 kali 24 jam untuk mempersiapkan ini. Sehingga waktu saya kira diberikan oleh panitia sudah cukup. Untuk tema dan materi dalam bentuk tidak PowerPoint. Kami ulangi lagi, tidak PowerPoint. Maka jika ingin menyampaikan sebuah media, maka medianya non-elektrik. Kami ulangi, non-elektrik. Silakan berkreasi dengan kreativitasnya masing-masing tentang apa yang ingin ditampilkan yang untuk disajikan kepada penilai. Tidak ada PowerPoint. Silakan membuat media-media yang bisa dimungkinkan membantu presentasi dari adik-adik semua. Seperti itu. Untuk materi, bagaimana jika misalnya pertolongan pertama saya mengambil luka terbuka misalnya, maka tidak semua luka terbuka itu dipresentasikan. Cukup ambil 1 saja. Misalnya luka sayat, itu cukup. Begitu juga misalnya kesehatan remaja, ambil 1 topik saja. Atau juga kebencanaan, kesiapsiagaan bencana, tidak semua bencana. Silahkan dipilih mana yang menjadi kapasitas dan kompetensi adik-adik untuk bisa menyampaikan. Jadi tidak semua, cukup 1 tema saja. Disilahkan nanti. Pelanggaran peserta. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua,
karena ini sifatnya daring, maka aktivitas adik-adik semua akan terekam oleh Zoom meeting ini. Maka dari itu penting untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi, saya ulangi lagi, berpotensi dianggap itu pelanggaran. Karena saya percaya, dan kami panitia juga percaya bahwa adik-adik ini memiliki sportivitas dan kejujuran yang sangat tinggi. Namun ada kalanya karena ketidaktahuan, sehingga itu dianggap sebuah pelanggaran. Contohnya apa? Adik-adik ternyata memiliki masalah begitu pada komputernya, kemudian menanyakan pada teman sebelahnya. Di Zoom meeting kami tidak bisa mengetahui apakah ini pertanyaan ataukah memang kendala. Kalau itu pertanyaan kepada teman sebelah, maka itu akan menjadi pelanggaran. Untuk itu adik-adik nanti bisa diposisikan dengan baik agar adik-adik tidak berpotensi melakukan pelanggaran. Contohnya adalah di sini yang sudah jelas, mematikan kamera Zoom. Ketika nanti adik-adik ada kendala pada kameranya, maka silahkan diganti saja dengan nanti coba kontak dengan panitia. Berikutnya, meninggalkan tempat. Jelas. Maka dari itu disampaikan ke seluruh peserta, jika ingin ke toilet atau kamar mandi, mungkin sebelum pelaksanaan saja, sehingga nantinya adik-adik tidak meninggalkan tempat ketika ujian. Karena durasi terpanjang yaitu 1 jam saja. Berikutnya, bekerja sama. Adik-adik semua, ketika adik-adik menanyakan jawaban, atau mungkin toleh kanan, toleh kiri, itu sangat terlihat oleh panitia. Maka dari itu mohon tidak untuk ditahan dulu sementara agar tidak bertanya kanan kiri dahulu. Apalagi menanyakan jawaban ke peserta lain. Kemudian komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan fasilitator, pembina atau peserta lain. Karena terlihat jelas ketika adik-adik tampak kamera, tapi adik-adik seakan-akan berkomunikasi dengan orang di balik kamera. Itu akan terlihat. Kemudian menoleh atau melihat perangkat peserta lain atau perilaku lain yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Bapak Ibu, kami tidak bisa melakukan indeks apa saja pelanggaran yang rencana Bapak Ibu atau adik-adik lakukan. Intinya, ketika perilaku ini berpotensi, maka itu akan dianggap pelanggaran. Bapak Ibu, jangan khawatir, panitia tidak akan langsung memberikan diskualifikasi terhadap pelanggaran yang Bapak Ibu lakukan. Namun kami akan mengingatkan 3 kali via Zoom. Kami ulangi lagi, kami memberikan kesempatan untuk perubahan perilaku positif, yaitu maksimal 3 kali. Misalnya terlihat, mohon izin kepada sekolah A atas nama ini untuk tidak berkomunikasi dengan teman sebelahnya. Itu pertama. Kami akan mengulangi yang kedua jika itu masih diulangi. Dan kami akan yang ketiga, setelah itu tidak ada lagi kami mengingatkan karena sudah 3 kali, maka penilai yang nantinya akan memutuskan apakah ini masuk pelanggaran atau tidak. Seperti itu. Berikutnya adalah kendala teknis dan solusi. Bapak Ibu, kami menyadari akan terjadi masalah-masalah penggunaan perangkat yang nantinya digunakan dalam Olimpiade PMR Online Nasional. Untuk itu, Bapak Ibu, kami sudah memberikan solusi-solusi karena selama ini adalah tahun ketiga kami melakukan Olimpiade PMR Online, maka kami sudah melakukan memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang selama ini terjadi. Bapak Ibu bisa melihat di situ masalahnya dan juga solusinya pada menu FAQ. Yang kami melihat banyak sekali peserta yang belum membaca dari FAQ ini. Contoh, di Olimpiade PMR Online nanti ada menu FAQ. Di situ jelas sekali menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ke kami dan kami sudah menjawab, termasuk kendala dan bagaimana solusinya. Ini adalah terkait registrasi pendaftaran dan kuota, dan ini kita lewati saja. Yang penting adalah ini, yaitu simulasi dan pelaksanaan. Kalau nanti ada yang bertanya, Pak, apakah simulasi ini wajib? Di sini sudah ada pertanyaannya, silakan diklik, di situ ada jawabannya. Bagaimana kalau username dan password-nya salah? Itu sudah ada solusinya. Cara merubah pilihan, apakah nilai ditampilkan langsung? Yang paling penting adalah, ini Bapak Ibu dan adik-adik semua,
Bagaimana jika di tengah mengerjakan koneksi internet saya putus? Ini sudah ada jawabannya. Bagaimana di tengah mengerjakan listrik padam? Ini juga sudah ada jawabannya. Bagaimana jika smartphone, laptop atau komputer saya baterainya tiba-tiba drop, mati, lupa nggak dicas? Yang ke-8, smartphone laptop saya macet ketika mengerjakan di tengah-tengah macet. Di sini sudah ada solusinya. Nanti silahkan dipelajari. Ketika terjadi masalah, apakah jawaban sebelumnya tetap tersimpan? Nanti silahkan dibaca Bapak Ibu. Agar apa? Agar literasi digital Bapak Ibu sebelum melakukan ujian ini bisa diterima dengan baik. Mohon Bapak Ibu semua disosialisasikan ke masing-masing peserta didiknya. Di sini sudah ada semua, sehingga nantinya termasuk soal tidak muncul seperti apa, soal tidak bisa berpindah ke soal berikutnya, ini semuanya ada, dan kami sangat berharap kendala-kendala ini akan terdeteksi pada simulasi, namun tidak ada ketika pelaksanaan, sehingga nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke, mohon untuk Bapak Ibu semua diinformasikan, adik-adik juga yang mungkin hari ini ikut, dibaca FAQ pada simulasi dan pelaksanaan. Sehingga esok hari ketika kita melakukan simulasi, dapat berjalan dengan baik dan terdeteksi kendala-kendala di awal. Berikutnya FAQ ada penghargaan dan juga ada pengumuman yang nantinya Bapak Ibu bisa melihat sendiri di menu FAQ. Terkait penghargaan, Olimpiade PMR Online Nasional mengapresiasi setinggi-tingginya tentang prestasi dari adik-adik semua. Untuk itu, kami memberikan nominal untuk penghargaan dengan total hadiah 9 juta rupiah yang nantinya akan terbagi kepada tingkat mula, tingkat madya, dan tingkat wira. Maka dari itu, semoga ini bisa menaikkan motivasi dan semangat adik-adik semua untuk bisa terus berkontribusi di Palang Merah Remaja. E-sertifikat. Bapak Ibu, adik-adik semua akan memiliki e-sertifikat seperti contoh, di mana di tengah-tengah ada QR code untuk menghindari pemalsuan sertifikat. Di mana ketika QR code ini nanti di-scan, maka akan ditampilkan yaitu sertifikat yang asli. Sehingga ketika ini diedit, akan ketahuan bahwa itu tidak asli. Maka QR code di sini mempunyai fungsi validasi. E-sertifikat nanti di-download maksimal tanggal 20 Februari 2023 pukul 12. Jika nantinya sebelum itu sertifikat dapat di-download, akan kami informasikan pada grup. Maka Bapak Ibu dan adik-adik semua penting untuk tidak meninggalkan grup di Telegram sampai nanti informasi terakhir tentang sertifikat. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, mohon maaf, ketika peserta ini tidak lolos pada babak berikutnya, biasanya langsung leave dari grup, sehingga kami kesulitan menginformasikan terkait e-sertifikatnya. Ada beberapa pertanyaan, bagaimana jika e-sertifikat ini sesegera mungkin kami butuhkan untuk pendaftaran-pendaftaran tertentu, contoh PPDB, atau pendaftaran di kampus atau perguruan tinggi tertentu, di mana sertifikat ini masih belum dikeluarkan. Untuk itu, biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, kami memberikan bentuk surat keterangan. Surat keterangan yang menyatakan bahwa siswa tersebut mengikuti kegiatan dan memiliki prestasi. Biasanya seperti itu, sebelum nanti sertifikat itu dikeluarkan secara resmi. Live score. Bapak Ibu yang nanti mengikuti Zoom itu hanya pesertanya saja. Bapak Ibu pembina, penanggung jawab, fasilitator itu tidak perlu mengikuti Zoom karena untuk Zoom-nya itu hanya untuk peserta didik ketika mengerjakan mulai babak 1 hingga babak akhir. Bapak Ibu bisa nanti melihat di menu live score, di mana live score ini adalah menu mengetahui berapa nilai yang adik-adik tadi sudah kerjakan. Sehingga dapat juga digunakan sebagai bentuk evaluasi dan juga transparansi kegiatan Olimpiade PMR Online Nasional ini. Bapak Ibu, live score ini tidak digunakan siswa
untuk menuju babak berikutnya. Karena pada babak berikutnya itu direkap dulu oleh panitia. Kenapa seperti itu? Mohon maaf, karena pada tahun-tahun sebelumnya kami mendapatkan komplain dari peserta karena katanya nilainya tidak sesuai dengan live score. Karena live score ini nilainya itu terus berubah, bertambah sampai seluruh peserta selesai. Kami ulangi lagi, live score ini nilainya terus bertambah. Contoh, dari 100 soal saya baru mengerjakan 20 soal. Maka yang ditampilkan ya hanya nilai 20 soal itu yang benar. Kalau ternyata bertambah terus soal yang dikerjakan, tentunya nanti nilainya itu akan berubah-ubah. Perubahan nilai ini rata-rata adalah 5 menitan. Karena ada sinkronisasi data. Jadi setiap 5 menit nanti bisa di-refresh untuk mengetahui kira-kira nilainya sudah berubah dari yang sebelumnya sekian menjadi ini. Jadi mohon nanti diperhatikan dengan baik. Bisa saja nilainya cuma 10 atau 20. Tapi karena soal yang dikerjakan baru seperempatnya, nah maka itu belum menunjukkan nilai sesungguhnya. Dan ini akan ada pada babak seleksi. Grup Telegram. Untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi serta jalin silaturahmi, seluruh peserta dan penanggung jawab, yaitu pembina fasilitator, dimohon bergabung dalam grup Telegram yang telah dibuat panitia. Jadi grup Telegram itu tidak hanya sekedar untuk fasilitator, penanggung jawab, pembina, tapi juga untuk peserta. Karena pada tahun-tahun sebelumnya ada miskomunikasi di mana peserta didik tidak mengetahui informasi-informasi yang terupdate karena yang mengikuti hanyalah gurunya misalnya, dan gurunya lupa menyampaikan. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, disilahkan kepada semua peserta untuk bisa join pada grup Telegram. Tanggal penting. Esok hari kita akan melaksanakan simulasi. 5 Februari 2023 pada hari Minggu kita akan mulai pukul 8 WIB. Bagi yang berada di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur, silahkan nanti menyesuaikan. Sepertinya akan berbeda jarak kalau di waktu Indonesia Tengah sekitar pukul 9 dan waktu Indonesia Timur nantinya start mulai pukul 10. Ini terkait simulasi. Untuk pelaksanaan Olimpiade sama, yaitu tanggal 11 dan 12 pukulnya pukul 8. Bapak Ibu semua dan adik-adik, bahwa besok itu adalah simulasi, di mana kita anggap ini persis seperti pelaksanaan Olimpiade PMR online. Untuk itu, simulasi besok, adik-adik diharapkan menggunakan seragam sekolah masing-masing, karena nantinya untuk Olimpiade juga sama. Seperti itu. Termasuk juga perangkat-perangkat yang digunakan. Bagi adik-adik atau kontingen yang mendaftar setelah technical meeting ini, atau setelah simulasi, akan dijadwalkan oleh panitia mengikuti simulasi susulan, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Semuanya tahu bagaimana cara menjawab soalnya, dan tentunya juga didukung hasil technical meeting ini dan tutorial di YouTube resmi kami, bagaimana menjawab soal. Sesi tanya jawab. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah pada sesi akhir dari presentasi tentang TM Olimpiade PMR Online Nasional. Semua informasi penting bisa diakses di olimpiadepmr.online, juga di menu FAQ, menu tutorial. Jika memang masih terkendala, silahkan menghubungi support center yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan. Ini adalah beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait technical meeting ini, agar persepsi kita sekarang menjadi sama, dan saya berharap yang terbaik untuk seluruh peserta, di mana nantinya berjalan dengan lancar. Ini adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Adiamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajar atas pemaparan yang sudah diberikan. Wah, nampaknya sudah lengkap dan jelas sekali ini, Kak. Namun kita berikan juga kesempatan bagi adik-adik maupun fasilitator untuk menyampaikan.
unek-uneknya pertanyaan dan note kecilnya tadi pada sesi tanya jawab ini. Sebelum sesi dimulai, perlu kami informasikan kembali agar kegiatan diskusi tanya jawab ini nanti berjalan dengan tertib. Teknis mengajukan pertanyaan disilakan untuk raise hand dan nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya, barulah disampaikan pertanyaannya. Atau melalui kolom komentar yang nantinya akan dibacakan dan akan langsung dijawab oleh Kak Fajar Indra. Oke, tanpa berlama-lama Kak Indra, sesi tanya jawab kami mulai dari sekarang. Silahkan. Oke, yang pertama ini kita lihat ada dari SMPN 1 Seririt. Ya, disilahkan. Oke, sebelumnya selamat siang untuk pemateri dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya pembina dari SMP Negeri 1 Seririt, Singaraja, Bali. Ingin menyampaikan atau bertanya mungkin terkait tentang pendaftaran. Untuk pendaftaran, apakah boleh kolektif? Karena untuk anak-anak saya di SMP 1 Seririt itu kurang lebih 22 orang yang akan bergabung dalam Olimpiade ini. Biar nggak terlalu banyak atau pribadi sendiri-sendiri gitu ya mendaftarnya, apakah boleh secara kolektif? Itu aja mungkin, terima kasih. Siap, terima kasih atas pertanyaannya dari SMPN 1 Seririt, Bali. Untuk Kak Fajar Indra, disilahkan untuk memberikan jawaban. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya kalau kolektif itu lebih baik karena untuk transfernya satu kali, namun biaya administrasi transfernya ya sebatas itu saja, ya, sekitar 2.500 atau 6.000. Memang seperti itu akan lebih memudahkan peserta. Karena kalau nanti transfer satu persatu, tentunya akan kesulitan ketika nanti mengumpulkan bukti yang harus dikirimkan ke kami. Jadi misalnya kalau 20, ya tinggal satu kali transfer saja, buktinya cuma satu, silakan dikonfirmasi ke panitia. Seperti itu. Siap, terima kasih Kak Fajar. Untuk yang selanjutnya, kami izinkan untuk Kak Muhammad Maulana untuk menyampaikan pertanyaan. Kami persilahkan Kak. Ya, selamat pagi. Saya dari SMA Negeri 1 Warureja, Jawa Tengah, ingin mengajukan pertanyaan. Untuk tadi menggunakan pakaiannya adalah pakaian sekolah. Maksudnya itu memakai batik sekolah ataupun menggunakan seragam PDH Palang Merah, seperti wajah. Dan untuk memberikan jawaban. Baik, jadi pada dasarnya kami ingin membedakan bahwa peserta ini adalah benar-benar siswa, begitu ya, tidak dari luar gitu. Jadi untuk seragam sekolah ini, bagi sekolah yang memiliki PDH atau seragam yang memiliki atribut Palang Merah Remaja atau Palang Merah Indonesia, disilahkan digunakan sebagai bentuk juga kebanggaan seperti itu. Namun bagi sekolah yang tidak memiliki seragam PDH, menggunakan seragam sekolah masing-masing. Misalnya apakah itu badik, disilahkan badik. Misalnya kalau SMA itu ternyata abu-abu putih, disilahkan. Atau biru putih juga disilahkan. Intinya yang seragam. Jangan sampai dalam satu kelompok seragamnya berbeda-beda. Ada yang seragam olahraga, ada yang seragam PDH, ada yang seragam batik, atau mungkin seragam yang lain. Seperti itu. Disilahkan. Siap, bagaimana Kak Muhammad Maulana? Cukup? Cukup, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama Kak Maulana. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Kak Aprilia dari SMA N7 Kediri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk waktu pelaksanaan pengerjaan soal itu, apakah mic-nya harus dinyalakan atau dimatikan ya? Terima kasih. Terima kasih Kak Berlia. Tadi pertanyaannya adalah mic-nya harus dinyalakan apa dimatikan, begitu Kak Fajar Indra? Disilahkan. Terima kasih pertanyaannya. Nanti semua secara default akan di-mute semua. Saya ulang lagi, akan di-mute semua. Namun jika penilai nanti menginginkan sekolah atau kelompok atau individu tertentu untuk membuka
open mic-nya, jadi nanti silahkan dibuka mic-nya. Karena biasanya itu ketika dibuka mic-nya semua, mungkin ada yang rumahnya dekat jalan, itu mengganggu peserta yang lain. Jadi tapi tetap mohon nanti kalau disuruh oleh penilai atau pengawas, buka mic, biasanya tidak semua, hanya beberapa saja, itu untuk memastikan bahwa tidak ada atau dicurigai potensi pelanggaran itu tidak terjadi. Biasanya seperti itu, barulah nanti apa namanya di open. Kalau selama tidak disuruh ya tidak. Siap. Begitu untuk Kak Eprilia, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kembali? Sudah, Kak. Terima kasih. Siap, sama-sama Kak Eprilia. Untuk selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, untuk selanjutnya Kak Fajarina mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Yang pertama dari MTS Abu Dhabi. Sebelumnya mohon maaf Kak, apakah ada kisi-kisi tersendiri untuk Olimpiade kali ini begitu Kak Fajar? Silakan. Untuk kisi-kisi, intinya semua soal itu pertanyaan dan jawabannya ada di buku 7 materi pokok PMR yang sudah kami sampaikan di petunjuk teknis. Sehingga kisi-kisinya adalah itu. Karena kalau diperhatikan baik-baik memang untuk materi-materinya juga tidak begitu banyak, walaupun ada yang memang sangat dominan. Jadi untuk kisi-kisinya nanti bisa dilihat di buku pedoman PMR, baik itu Mula Madhyawira yang dikeluarkan oleh Palang Merah Indonesia untuk 7 materi pokoknya. Seperti itu Mas Amin. Terima kasih Kak Fajar. Iya, Dek. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya mohon izin untuk bagi peserta lain yang masih on untuk di-mute untuk sebentar. Ya, terima kasih. Kami akan lanjutkan kembali. Selanjutnya pertanyaan dari SMK Estri Sakti Ngawi, Kak Fajar. Di mana di sini izin bertanya Kak, jika besok tidak bisa mengikuti simulasi karena di luar kota bagaimana? Begitu. Namun sepertinya tadi sudah sempat dijawab dan disinggung di penjelasan Kak Fajar Indah mengenai simulasi susulan. Namun apabila ada tambahan, mohon izin untuk bisa disampaikan Kak Fajar. Baik, jadi sebenarnya simulasi ini kan digunakan untuk adik-adik sendiri ya, memastikan perangkatnya. Diusahakan nanti bisa, toh ketika simulasi ini kan sifatnya online. Adik-adik mau bepergian juga masih bisa melakukan simulasi ini, sehingga diharapkan dengan adanya keleluasaan ini, adik-adik bisa tetap melakukan simulasi. Namun, bagaimana dengan yang tidak bisa mengikuti simulasi? Pada FAQ itu sudah sangat jelas, nanti bisa dibaca, saya membaca ulang saja. Apakah wajib mengikuti simulasi Olimpiade? Itu pertanyaannya. Pada jawabannya, saya bacakan, seluruh peserta wajib mengikuti simulasi Olimpiade untuk pengenalan dan pembiasaan sistem Olimpiade PMR online dan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk uji coba. 1. Username dan password. 2. Memilih dan merubah jawaban. 3. Keterbacaan soal. 4. Melihat hasil nilai tiap peserta. 5. Live score. 6. Kelayakan perangkat yang digunakan peserta, baik itu smartphone, laptop, atau komputer. Dan yang terakhir, stabilitas koneksi internet. Penting, bagi peserta yang tidak mengikuti simulasi Olimpiade, maka kendala teknis saat pelaksanaan Olimpiade PMR online menjadi tanggung jawab peserta dan kontingen. Nah, ini yang perlu difahami bersama, karena ketika kendala itu terjadi pada pelaksanaan, kami tidak bisa membantu banyak, karena sudah pelaksanaan. Berbeda ketika kita simulasi, kemudian ada kendala Kak, perangkat saya seperti ini, kami bisa memberikan advice, saran-saran apa yang harus dilakukan. Tapi ketika pelaksanaan, ini tidak bisa. Dan mengikuti simulasi ini tidak lama, karena adik-adik setelah login berhasil, kemudian silahkan jawab-jawab soalnya. Setelah dijawab soal, oh nilainya keluar, perangkatnya bisa, oke, seperti itu. Jadi saya sangat berharap bisa mengikuti
simulasi karena nanti resikonya terlalu tinggi ya, karena banyak hal manfaatnya ketika kita mengikuti simulasi. Siap, terima kasih Kak Fajar Indah. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kak. Mohon maaf ingin menanyakan apakah simulasi juga diawasi melalui Zoom? Mohon izin ini mungkin langsung saya jawab saja ya, karena tadi sudah disampaikan dengan jelas bahwa baik simulasi maupun pelaksanaan nanti akan diawasi via Zoom meeting, di mana tadi dijelaskan oleh Kak Fajar Indah juga bahwa simulasi nanti ini kita anggap nih seperti pelaksanaan nanti pada tanggal 11 dan 12. Sehingga teman-teman semuanya bisa merasakan bagaimana persiapannya dari perangkatnya dan sebagainya. Begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah pelaksanaan simulasi dan ujian tingkat wira apakah sama dengan tingkat yang lain atau adakah jadwal yang berbeda begitu Kak? Jadwal sendiri mohon untuk bisa dijawab. Baik, jadi apakah ujian tingkat wira atau tingkat yang lain itu disendirikan atau bagaimana? Jadi nanti ini serentak. Mula Madya Wira itu akan mengikuti komputer based test dari simulasi walaupun pelaksanaan pada tahap seleksi serentak. Termasuk juga tahap berikutnya ketika diambil 50 terbaik, diambil 10 terbaik, semuanya serentak. Jadi sekitar lebih dari 500 peserta itu akan secara bersama-sama melakukan ujian ya, karena untuk menjunjung tinggi sportivitas dan rasa keadilan. Seperti itu. Siap, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Nalini Alika Seman 1 Genteng. Izin bertanya maksudnya kelompok 1 dan 2 dan seterusnya itu berdasarkan apa ya Kak? Begitu. Mohon untuk Anda bisa dilakukan jawaban. Baik, terima kasih. Untuk kelompok didasarkan atas apa? Silahkan dikondisikan oleh masing-masing sekolah. Misalnya saya ingin satu kelompok dengan A, B, C, disilahkan karena tidak ada aturan terkait itu. Yang terpenting adalah ketika Zoom itu dilakukan, maka setidaknya anak-anak ini terlihat di dalam kamera. Maka standar idealnya adalah biasanya kami adalah maksimal 5 peserta dalam dalam satu buah Zoom. Sehingga kalau lebih dari itu coba nanti dibagi 2 saja. Contoh, jumlah peserta yang ikut ternyata 7. Maka 4 kelompok 1, yang 3 kelompok 2. Nah, seperti itu. Misalnya kalau 6 bagaimana Pak? Ya 3-3 saja. Atau ternyata 5 satu kelompok, yang 1 individu, itu juga tidak apa-apa. Jadi silahkan nanti ditentukan sendiri. Yang terpenting adalah maksimum 5. Namun ini berbeda ketika peserta menggunakan laboratorium sekolah. Jadi ketika nanti menggunakan laboratorium sekolah, maka cukup 1 kamera saja depan dan belakang di laboratorium tersebut. Seperti itu, Mas Amin. Siap, terima kasih Kak Fajar. Untuk pertanyaan selanjutnya di kolom komentar dari Arya Aditama. Izin bertanya, dalam pelaksanaan pengerjaan soal apakah perangkat yang digunakan pengerjaan dan perangkat untuk masuk atau join ini harus berbeda atau bisa menggunakan satu perangkat untuk pekerjaan dan join. Mohon maaf untuk Kak Arya Aditama. Sebenarnya ini langsung saya jawab begitu ya, karena tadi sudah disampaikan dengan jelas perangkatnya harus berbeda. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Gevira Seman 6 begini. Saya izin untuk bertanya, jika dalam grand final sesi presentasi apabila memakai peraga orang lain, misalnya ambil materi BP nih Kak, apakah diperbolehkan? Terima kasih sebelumnya. Untuk Kak Fajar Indah disilahkan untuk menjawab. Intinya alat peraga yang digunakan itu adalah alat peraga yang nantinya bisa mendukung adik-adik untuk mempresentasikan. Apakah itu dari alat peraga orang lain, ataukah membuat sendiri, atau custom ya, modifikasi dari alat yang sudah ada, atau sudah dimiliki, kemudian ingin ditampilkan, itu disilahkan semua, disilahkan. Yang penting ini alat-alat ini tidak bersifat elektronik atau digital, tapi alat peraga ini bersifat yang konvensional atau manual, sehingga nanti bisa ditampilkan dan terlihat di presentasinya jika nanti masuk di babak grand final. Seperti itu. Siap, terima kasih Kak Fajar.
Sebelum kita lanjut untuk pertanyaan pada kolom komentar, ada yang raise hand ini Kak. Dari SMA Ma'arif NU, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar. Ya, untuk saya sebagai fasilitator pembina PMR SMA Ma'arif Perbankan, saya ingin bertanya terkait lomba ini yang dari awal tadi pemaparan yaitu lomba dilaksanakan secara individu. Jadi apabila kita memilih melakukannya secara kelompok untuk penilaiannya nanti apakah secara individu ya? Segitu saja. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh Kak Fajar Indra. Silahkan Kak. Baik, yang dimaksud dengan kelompok dan individu itu hanya ketika menggunakan Zoom saja, Pak. Agar jangan sampai saya juga akan merasa tidak enak kalau misalnya 5 orang menggunakan kamera tersendiri-sendiri begitu. Jadi yang dimaksud dengan kelompok di sini adalah mengelompokkan mereka dalam satu tempat dengan satu kamera Zoom. Namun walaupun mereka satu kelompok, tetap ujiannya kan satu persatu karena mereka memiliki akun masing-masing untuk mengerjakan. Jadi yang dimaksud kelompok ini adalah kelompok mereka untuk satu kamera saja, biar tidak banyak-banyak. Yang berikutnya tetap mereka mengerjakan sendiri-sendiri, walaupun berada dalam satu tempat. Seperti itu. Begitu Kak, bagaimana? Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kembali ataukah sudah cukup? Ada satu lagi, satu saja. Siap, disilahkan. Untuk yang ingin saya tanyakan, untuk esensi simulasi tadi berarti hanya untuk mengetahui apakah ketersediaan perangkat kita dapat digunakan untuk CBD, kemudian apakah ada kendala username dan lain-lain, apakah hanya begitu saja nih? Karena kalau saya misalkan mengumpulkan siswa-siswa saya di hari di besok agak sedikit tidak memungkinkan karena itu juga hari libur dan mereka juga ingin libur. Kalau misalkan esensinya hanya untuk itu saja, apakah bisa dilakukan mandiri sendiri oleh mereka atau bagaimana? Siap, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Jadi diizinkan mereka bisa mencoba sendiri Pak di rumah, tidak apa-apa, karena memang esensinya adalah jangan sampai perangkat itu nanti jadi masalah atau belum diuji sama sekali. Misalnya besok tidak bisa mengumpulkan, besok sendiri-sendiri di rumah tidak masalah. Namun nanti ketika pelaksanaan ternyata berkumpul menjadi satu, jadi sebelum pelaksanaan biasanya panitia melakukan testing, memastikan kamera-kameranya dapat terlihat dengan baik. Jadi tidak masalah ketika simulasi ini terpisah. Tapi nanti ketika pelaksanaan mereka berkumpul menjadi satu kelompok juga tidak masalah. Siap, begitu Kak untuk pemaparannya. Sudah cukup jelas ataukah ada yang ingin disampaikan kembali? Sudah cukup jelas, terima kasih untuk jawabannya. Siap, sama-sama Kakak. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada peserta yang sudah raise hand dari Opon 2120 MA Negeri mana ini? Kurang terlihat. Kami izinkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, disilakan untuk Opon 2120. Sebelumnya saya mau bertanya, untuk sistem poinnya waktu mengerjakan soal bagaimana? Apa ada pengurangan nilai untuk yang salah? Terima kasih. Sama-sama Kak. Apakah ada pengurangan nilai untuk yang salah Kak Fajar? Disilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk seleksi babak pertama itu tidak ada karena multiple choice ya. Untuk yang babak kedua multiple option itu nanti ketika jawabannya salah ada pengurangan memang.
Kemudian kalau untuk yang babak final, benar dan salah itu juga ada. Jadi seperti itu. Jadi skor maksimum 100, maka tentunya panitia akan melakukan kalkulasi agar nilainya tepat 100 cuma. Seperti itu. Terima kasih Pak Fajar atas jawabannya. Bagaimana dari Open 2120 ini ternyata dari MA Negeri 1 Kota Batu. Adakah yang ingin disampaikan kembali? Silahkan. Berarti kalau misal ada soal yang salah, itu tidak ada pengurangan nilai untuk yang penyisihan ya? Ya, betul Kak. Sesuai dengan pemaparan dari Kak Fajar Indra, pada tahap seleksi tidak ada pengurangan nilai karena bersifat pilihan ganda begitu. Bagaimana Kak? Adakah yang ingin disampaikan kembali? Sudah cukup, terima kasih. Siap, sama-sama Kak. Kami berikan kesempatan untuk kontingen lain dari PMR Unit MTSN 1 Lamongan. Kami persilahkan. Baik Kak, izin bertanya. Untuk pelaksanaan simulasi dimulai jam berapa sampai jam berapa? Karena di sekolah sini terdapat Olimpiade Lomba. Ya, cukup Kak? Cukup Kak, terima kasih. Siap, silakan Kak Fajar Indra untuk melakukan jawaban. Tadi di presentasi TM, besok kita akan start mulai pukul 8. Untuk durasi sampai kapan berhasil, ini tergantung dari selesai, mohon maaf. Durasi sampai selesai, ini tergantung dari adik-adik semua. Misalnya ternyata kok lancar, ya maka akan cepat. Ini karena simulasi. Di situ juga disediakan soal-soal untuk dijawab, namun tidak ada relevansinya dengan soal yang nanti akan dikeluarkan di Olimpiade. Ini sifatnya pengetahuan umum tentang petunjuk teknis, itu nanti adalah soal. Jadi silakan nanti dicoba-coba. Kalau ternyata dalam waktu 1 jam 3 babak selesai, ya sudah selesai. Tidak masalah. Seperti itu. Yang penting adik-adik semuanya memastikan bahwa perangkat yang dipakai ini bisa digunakan dan lancar. Siap, terima kasih Kak Fajar atas pemaparannya. Bagaimana dari PMR Unit MTSN 1 Lamongan? Sudah terjawab atau ada hal yang ingin disampaikan? Ya, bagaimana? Ya, saya kira cukup. Kami akan berikan kesempatan kembali kepada kontingen yang lain dari MTSN 5 Jombang. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, kira-kira untuk tingkat madya materinya apa ya? Oh, oke. Pertanyaannya adalah materinya apa ini Kak Fajar Indra? Disilahkan. Bisa dilihat di petunjuk teknis, di situ buku-bukunya sudah ada ya. Jadi yang kami tampilkan adalah 7 materi pokok PMR standar Palang Merah Indonesia yang digunakan oleh PMR seluruh Indonesia. Jadi itu adalah materi-materinya, 7 materi pokok. Ada pertolongan pertama, kesiapsiagaan bencana, gerakan, sanitasi kesehatan, kemudian juga kepemimpinan. Nah, itu semua adalah materi yang ditampilkan. Bisa nanti ditanyakan dengan penanggung jawab atau fasilitator atau PMI kabupaten kota masing-masing. Siap, begitu Kak. Semoga menjawab dan cukup jelas begitu. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Kak Reva. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan untuk Kak Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelaksanaannya kapan? Di mana ya? Di PMI apa di PMR? Ya, mohon maaf Kak Reva. Ya, mungkin bisa disampaikan dulu Kak Reva dari mana? Dan yang dimaksud tadi itu pelaksanaan yang PMI atau PMR itu seperti apa begitu? Ya, Kak Reva. Apakah masih bersama dengan kami?
Mungkin Ya, yang dimaksud ini, jadi ini karena sifatnya online, jadi ya di tempatnya masing-masing, tidak di PMI mana-mana, tidak di PMR mana, cuman adik-adik PMR akan berkumpul di satu titik yang silahkan disepakati kalau memang itu berbentuk kelompok, baru nanti mengikuti kegiatan ini secara online yang terkoneksi internet perangkatnya, entah itu smartphone atau komputer laptop. Seperti itu mungkin Mas yang dimaksud. oh iya Kak Fajar. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita akan kembali kepada kolom komentar menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan kita yang sudah menuliskan pertanyaannya. Yang pertama mungkin dari MA Negeri 1 Kota Batu yang tadi mau menyampaikan tentang sistem poinnya bagaimana Kak? Mohon bisa dijawab. Ya, untuk sistem poinnya tadi sudah saya jelaskan ya, yaitu apa namanya, poinnya kalau benar akan dapat poin dan yang salah akan dikurangi. Namun untuk tahap seleksi itu tidak ada pengurangan. Siap, terima kasih Kak Fajar. Semoga menjawab dari pertanyaan dari Opon 2120 tadi. Selanjutnya, apakah semua tingkatan itu jam memulai simulasinya sama, yaitu jam 8 atau berbeda-beda? Mohon maaf, tadi sudah disampaikan dan terjawab untuk Kak Lydia Melvina, bahwa untuk pelaksanaan seleksi nanti dilaksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya, seumpama besok itu nggak bisa mengikuti simulasi dikarenakan ada acara yang nggak bisa ditinggalkan, apakah ada simulasi susulan dan jadwal simulasi susulan itu kapan ya Kak? Itu. Jadi untuk Kak Fitriani, mohon maaf untuk pertanyaan ini sudah terjawab juga, bahwa nanti akan kami berikan informasi lebih lanjut melalui grup Telegram bagi teman-teman kontingen yang belum bisa mengikuti simulasi. Ke pertanyaan selanjutnya, apakah regionalnya sama atau berbeda jika dari sekolah yang sama begitu? Silakan Kak Fajar untuk bisa memberikan jawaban. Ya, jadi untuk satu sekolah akan berada pada regional yang sama, begitu. Jadi tidak beberapa regional dalam satu sekolah. Misalnya kalau sudah masuk satu regional, misalnya regional 3, ya sudah akan di regional 3 saja dan tidak ada sebagian dari peserta masuk regional yang lain. Selanjutnya adalah untuk sertifikat, apakah ada pengesahan atau tanda tangan dari PMI Kak untuk lebih menguatkan saat dipakai BPDB atau SNMPTN begitu? Baik, tadi sudah saya tampilkan contoh piagamnya, maaf sertifikatnya, dan di situ ada tanda tangan PMI provinsi, kemudian juga ada QR code yang digunakan untuk validasi agar tidak ada pemalsuan. Jadi ada pengesahannya. Masih mute, Mas Amin? Ya, terima kasih atas pemaparannya dari Kak Fajar Ida Kurniawan. Kami berikan kesempatan kembali kepada seluruh peserta apabila ada hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Kami berikan kesempatan untuk bisa disampaikan. Baik Mas Amin, untuk mempersingkat waktu, ini langsung saja saya buka chat. Untuk saya jawab langsung. Yang pertama, permisi izin live ada les. Oh ya, silahkan. Mohon maaf Kak, kami dari sekolah yang sama tapi regional berbeda. Jangan khawatir karena regional ini akan nanti dipublikasi. Kami periksa kembali, akan dipublikasi ulang agar menjadi regional yang sama. Bisa disampaikan nanti ke panitia via WA atau Telegram, sekolah mana yang memiliki regional yang berbeda, karena kami akan menyamakan. Berikutnya dari Nova Amelia, untuk masalah sertifikat itu semua peserta dapat atau hanya 50 besar atau bagaimana? Semua peserta dapat. Misalnya pesertanya 500, mereka akan dapat peserta. Jadi semuanya akan dapat sebagai peserta, kemudian sebagai 50 besar, kemudian sebagai 10 besar, kemudian sebagai terbaik 1, 2, 3.
Artinya ketika seseorang itu masuk di 3 besar, terbaik 1 misalnya, dia memiliki 4 sertifikat, yaitu sebagai peserta, sebagai 50 besar, sebagai 10 besar, dan terbaik 1. Nah, seperti itu untuk sertifikatnya dapat semua. Untuk pengerjaannya menggunakan web semacam kuis, Gform, atau web dari pihak panitia. Nah, ini sudah ada di tutorial yang nanti adik-adik dari Semansa ya, Adik Ahmad Rizik. Nah, nanti itu web khusus dari kami. Jadi tidak menggunakan Google Form karena tidak representatif ketika itu digunakan untuk ujian yang skala besar. Kemudian, oke, selesai sepertinya. Jadi nanti bisa dilihat ya tutorialnya, cara mengakses webnya seperti apa, termasuk juga cara menjawabnya, memasukkan username dan passwordnya. Seperti itu. Yang lain disilakan. Ya, kami persilakan kembali untuk peserta yang lain untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, masih kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan bagi kontingen yang merasa ada hal yang perlu untuk didiskusikan. Oh ya, selanjutnya ini dari, oh tidak jadi Kak, sudah hilang kembali tadi yang raise hand. Silakan, kami berikan kesempatan untuk seluruh peserta, baik melalui kolom komentar maupun raise hand, untuk kami berikan kesempatan menyampaikan pertanyaannya. Oh, ini Kak Fajar, kebetulan ada di kolom komentar dari Nelly Alika, cara ngecek regionalnya Kak. Ngecek regional. Baik, ada 2 pertanyaan ya. Ini terlewat SMPN 1 Dukuhwaru. Izin bertanya, sertifikat pesertanya ada nilainya atau tidak? Tidak ada. Jadi yang namanya sertifikat kejuaraan nanti yang penting terbaik berapa, penyelenggaranya siapa, dikeluarkan siapa, ada legalisasi, stempel, dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak ada nilainya di belakangnya. Tadi cara cek regional gimana Kak? Silahkan login di akun masing-masing. Nanti di situ sebelahnya password, username dan password itu ada kolom regional. Nah, disitulah letak berada di regional mana adik-adik. Mengingatkan untuk yang adik atau dari kontingen sekolah yang satu sekolah regionalnya berbeda, nanti silahkan kontak ke panitia untuk bisa kita cross check seperti itu. Siap, terima kasih Kak Fajar. Ya, bagaimana dari seluruh peserta Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023? Apakah masih ada yang perlu untuk disampaikan atau dibahas? Kami berikan kesempatan. Ya, bagaimana? Bapak dan Ibu fasilitator maupun adik-adik dari Mula, Madya maupun Wira? Jika dirasa cukup, maka mohon izin kegiatan technical meeting pada hari ini akan kami tutup. Untuk Kak Fajar Kurniawan, kami menyampaikan terima kasih. Hari ini luar biasa sekali antusiasme dari adik-adik semua pada pelaksanaan technical meeting. Kami informasikan kembali untuk mempermudah kontingen dalam memahami kegiatan kali ini, serta sebagai informasi bagi sekolah yang belum bisa mengikuti technical meeting, dan sebagai referensi kontingen yang mendaftar setelah technical meeting nanti, kegiatan hari ini sudah direkam dan akan dipublikasikan pada YouTube resmi Olimpiade PMR Online. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, mohon izin juga ini Kak Fajar dan seluruh peserta yang lain untuk menyalakan semua kamera dan kita akan ambil dokumentasi. Begitu. Mohon izin untuk seluruh peserta bisa untuk dinyalakan. Dan operator mohon untuk bersiap diambil foto atau gambarnya sebagai dokumentasi. Begitu? Ya, silahkan mohon untuk ditampilkan semua. Diberikan wajah termanis yang dimiliki. Luar biasa sekali.
Oh iya, ada yang pose-pose Kak, boleh, silahkan. Pakai jempol, pakai telunjuk, gaya kupu-kupu, boleh semuanya. Oke kakak operator, sudah bersiap? Hitungan ke 3, 2, 1. Nah, terima kasih sekali lagi untuk diambil gambar. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, mantap, luar biasa. Terima kasih untuk adik-adik peserta semuanya. Demikian kegiatan technical meeting hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili segenap tim Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 memohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. PMR Indonesia bangkit penuh aksi, berkarya dalam prestasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please.